Kalau kita lihat polemik kasus KDRT antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora membuat kepala kita jadi pusing ya teman-teman. Baik, tapi kita tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sangat tidak gentle teman-teman. Dan itu sangat tidak benar. Karena kekerasan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang sangat buruk, baik bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, dan bagi keluarga kita. Baik, di sesi kali ini kita akan membahas 7 penyebab kenapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih sering terjadi dalam kehidupan keluarga yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, kita mulai dari sebab yang pertama, yaitu karena faktor ketergantungan finansial sang istri kepada suaminya. Ketergantungan finansial sang istri pada suaminya lazim sekali terjadi ya, karena sang istri tidak bekerja. Biasanya istri lebih fokus dan lebih disibukkan kepada segala urusan seputar rumah tangga. Mungkin hal ini yang bisa menjadi sebab ya, atau menjadi pemicu sikap suami agak sedikit sewenang-wenang dan bahkan bertindak kasar pada istrinya sendiri. Di lain pihak teman-teman, kemandirian finansial sang istri itu juga bisa menjadi penyebab loh kenapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Jadi jika sang istri mandiri secara finansial, biasanya akan menimbulkan kecemburuan atau kecurigaan dari sang suami kepada istrinya. Sang suami terus merasa curiga terhadap kasus perselingkuhan misalnya, selama sang istri bekerja. Atau dengan kata lain bisa dikatakan suami merasa posisinya terganggu, yang mengakibatkan anggapan sang suami sebagai tulang punggung keluarga menjadi hilang dalam sebuah keluarga. Baik, kita berlanjut ke sebab yang kedua. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasangan usia muda itu lebih potensial atau lebih berisiko tinggi terhadap ketidakstabilan ekonomi sebuah keluarga. Dan ketidakstabilan ekonomi dalam sebuah keluarga itu akan menimbulkan situasi stres di antara pasangan tersebut, teman-teman. Dan sebagai akibatnya, situasi stres itu akan ditumpahkan atau dilampiaskan kepada anak-anaknya, kepada pasangannya. Dan bentuk pelampiasan ini macam-macam sih, bisa dalam bentuk kontrol emosi yang tidak terkendali, dalam bentuk kemarahan, dan secara ekstrim terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, atau yang kita kenal dengan istilah KDRT. Baik, kita teruskan ke sebab yang ketiga, yaitu karena faktor pendidikan. Biasanya seorang perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu memiliki resiko jadi korban KDRT lebih rendah. Kenapa demikian? Karena perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, mereka akan mampu untuk menolak hal-hal yang mereka tidak inginkan, teman-teman. Dan bahkan mereka mampu untuk melarikan diri dari situasi yang mereka anggap situasi yang menekan mereka, situasi yang kejam, dan mereka tetap bisa bertahan dengan kemandiriannya di luar sana dan tidak di lingkup keluarga. Baik, kita berlanjut ke sebab yang keempat, yaitu sebenarnya kasus KDRT sangat berkaitan dengan rasa kepercayaan diri di antara pasangan dalam sebuah keluarga. Dan jika kita lihat dari sisi pelaku tindakan KDRT,
Biasanya pelaku tindakan KDRT akan menutupi harga dirinya yang rendah dengan cara merendahkan pasangannya. Dan sebaliknya, jika kita lihat dari sisi korban pelaku KDRT, biasanya mereka akan cenderung memilih untuk bertahan. Mereka cenderung memilih untuk menanggung pelecehan atau kekerasan yang dialami, dengan tujuan bahwa pelaku KDRT tersebut bisa segera berubah. Baik, kita berlanjut ke penyebab yang kelima, yaitu peran penyakit mental dalam siklus kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat lazim. Jadi seseorang yang terdiagnosis penyakit mental atau gangguan mental, misalnya saja bipolar atau barangkali skizofrenia misalnya. Jadi orang yang terdiagnosis gangguan mental atau penyakit mental, biasanya mereka mempunyai kemampuan kurang dalam hal mengontrol emosi mereka. Jadi dengan kondisi ini, orang yang terdiagnosis penyakit mental atau gangguan mental sangat berpotensi besar menjadi pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita sebut dengan KDRT. Baik teman-teman, kita berlanjut ke sebab yang keenam. Biasanya para pelaku tindakan KDRT menganggap kekerasan yang telah dilakukannya adalah sebagai cara atau metode bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Baik, walaupun ini jelas-jelas tindakan yang salah, tapi para pelaku tindakan KDRT menganggap dengan mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah cara atau metode bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Misalnya dengan alasan atau dalih untuk mempertahankan pasangannya, atau mungkin dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan lain-lain. Makanya alasan ini adalah sebab kenapa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan keluarga di sekitar kita. Baik, kita berlanjut ke alasan atau penyebab yang ketujuh, kenapa masih sering terjadi kasus KDRT dalam kehidupan keluarga di sekitar kita, yaitu karena adanya kekuasaan yang tidak seimbang dalam sebuah keluarga. Jadi kekuasaan suami dalam sebuah rumah tangga itu terbentuk karena adanya unsur-unsur kultural, di mana adanya norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang menguntungkan posisi sang suami. Sebagai contoh saja, adanya anggapan bahwa kekuasaan sang suami adalah di atas kekuasaan sang istri. Ya, sebenarnya pandangan tersebut muncul karena kaum lelaki menganggap istrinya hanya sebagai pelayan mereka, hanya sebagai objek seks bagi dirinya, dan semua keinginannya harus dituruti oleh istrinya. Baik teman-teman, mungkin itu kurang lebihnya ya, 7 penyebab kenapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih sering terjadi dalam kehidupan keluarga yang ada di sekitar kita. Saya sangat berharap dengan kita mengetahui sebab-sebab kenapa kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi, kita bisa melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dalam keluarga saya, tidak terjadi dalam keluarga Anda, dan tidak terjadi dalam keluarga orang-orang di sekitar kita. Semoga